Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ansori. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pitching deck untuk perusahaan saya, yaitu Indofoundation. Akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indofoundation atau EFN adalah perusahaan di sektor industri pertanian, berfokus dalam pengembangan hulu daerah potensial hortikultura dengan mendistribusi budaya kerja petani dalam penerapan teknologi baru sehingga berdampak ekonomis dan efisien. Nah, kami hadir di tahun 2023 dan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Nusantara Resource Innovation. Visi kami menciptakan industrialisasi terhadap ekosistem di industri pertanian dengan melalui penerapan teknologi pada hulu pertanian, industri pertanian, hingga hilirisasi produk sehingga bernilai lebih untuk para petani. Di sini, saya Fadli Ansori sebagai Chief Technology Officer bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mengenai prosedur, standar operasional, dan research dan development untuk teknologi dari Indofoundation. Berikut cerita sedikit tentang awal mula bagaimana ide kami terbangun. Kami eh, sangat mengenal tentang narasi bahwa Indonesia merupakan negara agraris, di mana negara agraris adalah negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor sumber daya paling utama di negaranya, atau juga tenaga paling penyerapan tenaga paling besar di Indonesia melalui sektor pertanian. Dari situ, kita coba mengulik informasi dan data bagaimana nilai produk pertanian Indonesia di kancah internasional atau market internasional. Kami mendapatkan data pada 3 produk hortikultura khususnya yang sangat seksi di market internasional, yaitu buah mangga, buah manggis, dan buah jambu biji. Kita mendapatkan eh, Indonesia berada di urutan ke-10, jauh terpaut dengan Thailand, yang nilai ekspor Indonesia hanya 1/10 dari nilai ekspor Thailand. Narasi ini, yang tadinya Indonesia bukan negara agraris, kepulauan, dan besar, menjadi sangat pesimis melihat data ekspor produk hortikultura Indonesia ini. Dari sini kita mencoba mencari permasalahan pokok. Sebenarnya mengapa industri hortikultura khususnya di industri pertanian ini hanya tidak dapat meningkatkan nilai dari tahun ke tahun atau bahkan sangat jauh terpaut dengan negara agraris lainnya, negara tetangga yaitu Thailand. Selanjutnya, kami terjun pada industri pertanian pada awal 2003 tersebut menjadi salah satu pemain di rantai pasok dan melihat secara nyata permasalahan-permasalahan industri pertanian Indonesia. Kami mengelompokkannya pada 2 jenis permasalahan, yaitu ini permasalahan non teknis pada industri. Kami melihat ada ketidakstabilan rantai pasok pada pertanian di Indonesia disebabkan oleh kurangnya industrialisasi pada hulu produksi pertanian. Yang kedua adalah permasalahan rantai pasok. Karena rantai pasok terlalu panjang, petani hanya mendapat sedikit dari nilai produk dan nilai produk terlalu mahal. Ketiga, yaitu adalah masalah integritas. Karena kurang minimnya kualitas sumber daya pada industri pertanian di Indonesia, sangat kurangnya kejujuran dan akhlak pada sumber daya manusia, sehingga sangat minim integritas dan ketidakadilan sering terjadi pada industri pertanian ini. Selanjutnya adalah permasalahan teknis pada industri tersebut. Ada 2 pokok permasalahan teknis, yaitu kita tahu bahwa produk buah-buahan, produk sayuran yang kita sebut dengan hortikultura adalah produk yang perishable. Nah, karena perishable akan menyebabkan faktor penurunan kualitas jika tidak terukur dan tidak terindustrialisasi dengan baik. Ini nyambung dengan permasalahan selanjutnya, yaitu minimnya riset. Nah, ketika kita tidak mengerti bagaimana SOP, bagaimana SOP pemetikan, bagaimana SOP perawatan kebun, hingga pasca panennya, hingga diantar supermarketnya, maka tidak ada SOP yang terukur
untuk menjaga kualitas dari permasalahan produk perishable tadi. Kami mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan tadi, bahwa Indofood akan menjadi perusahaan yang memegang supply chain atau merubah supply chain industri pertanian agar lebih efisien dan lebih ekonomis, pun akan berdampak pada nilai jual petani. Saya jelaskan sedikit bagaimana Indofood melakukan R&D pada proses hulu dari produksi buah-buahan, di mana kami akan menerapkan bagaimana SOP di perkebunan yang tepat, bagaimana SOP pada quality control pada perkebunan hingga SOP pada logistik sampai ke market. Kami menyambungkan berada pada supply chain tersebut dengan bermitra pada petani-petani kami, bermitra dengan tengkulak-tengkulak ini, menjadikan nilai jual dari setiap produk akan bertambah dan tetap terjaga. Dan juga untuk mitra-mitra kami memberikan kondisi aman dan nyaman karena akan dibagi rata kepada setiap mitra kami. Ikut untuk menjawab permasalahan kedua, kita berbicara tentang bagaimana produk perishable tetap terjaga kualitasnya hingga akhir pengiriman. Kita menerapkan teknologi pasca panen, yaitu kita melakukan R&D bahwa setiap produk perishable akan mengalami respirasi atau pembusukan oleh tiga hal, yaitu senyawa etilen, oksigen dalam packaging, dan kadar air berlebih. Nah, dari tiga faktor tersebut, kita menerapkan SOP perusahaan yang menjadi kunci dari teknologi pasca panen untuk memundurkan respirasi atau pembusukan dari buah-buah tersebut. Maka terbentuklah sebuah SOP tadi. Selanjutnya, pada hulu produksi, ketika supply chain sudah aman dan hasil pasca panen produk sudah aman, kita mulai mundur ke produksi dari industri pertanian tersebut. Kita tahu bahwa industrialisasi yang minim di industri pertanian mengakibatkan yang pertama, kerancuan rantai pasok dan kerancuan kualitas produksi. Nah, dengan plantation land efficiency yang kami rumuskan, kami akan melakukan industrialisasi pertama pada bagaimana cara kita mengukur kapasitas produksi lahan, bagaimana kita mengukur kualitas yang dihasilkan lahan, dan bagaimana SOP perusahaan untuk memaksimalkan lahan dari mitra-mitra kita. Roadmap dan milestone kita agar lebih jelas lagi, pada akhir tahun 2023, kami telah menjadi sebuah perseorangan terbatas dan memegang kurang lebih 180 pohon mangga di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dan juga sedang dalam tahap negosiasi dengan 5 calon partner kami untuk mitra petani kami untuk melakukan efisiensi lahan tadi yang kami sebut. Mulai dari bulan Juli tahun 2022 lalu, kami melakukan ekspor trader atau menjadi pemain dalam level marketing di industri hortikultura manggis. Lanjut sampai Februari 2023 ikut menjadi eksportir pemasok eksportir ke market Cina. Lanjut 2023 ini kami melakukan legalitas. Nah, di akhir 2023 kemarin kami komit untuk melakukan riset dalam efisiensi lahan, yaitu di Kuningan tadi. Beberapa tahun ke depan kemungkinan besar kami akan tetap fokus pada riset and development di Kuningan, khususnya pada produk mangga. Beberapa market size yang kita bukukan terlihat bahwa sebenarnya market size paling terjangkau yang bisa kita ambil hanya 1% dari SAM kita, sebesar 8,3 juta dolar. Poin penting sebenarnya dari pembicaraan pitching kita hari ini, yaitu pada 1 tahun terakhir kami berhasil melakukan industrialisasi yang baik pada level marketing yang sangat
yang sangat kecil di industri pertanian, yaitu pada level marketing petani dan tengkulak. Kami membuat bagaimana kualitas mangga di Kuningan ini tetap stabil pasoknya dan tetap stabil kualitasnya dengan penerapan teknologi pasca panen, SOP gudang yang jelas, dan SOP logistik yang baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.